Bahkan kebanyakan yang dibunuh korbannya adalah anak-anak dan wanita. Dari 11.000 lebih, itu hampir 8.000 adalah anak-anak dan wanita yang menjadi korban pembunuhan daripada Zionis Israel. Namun penguasa-penguasa kaum muslimin hanya bisa berbicara, hanya bisa mengutuk. Bahkan untuk mengirimkan bantuan pun sangat terbatas. Mengirimkan obat-obatan, mengirimkan makanan saja terbatas mereka. Bahkan itu harus berdasarkan keputusan atau berdasarkan kesepakatan dengan Israel. Yang mana tugas ini sebenarnya adalah tugas wanita di dalam jihad fisabilillah. Namun itu pun mereka tidak bisa maksimal untuk melakukan hal tersebut. Berapa hari lalu KTT OKI mereka ingin melakukan, diusulkanlah untuk memboikot embargo minyak kepada Israel dan negara-negara pendukungnya, Amerika, Prancis, Inggris, Italia. Namun ternyata yang menolak itu adalah negara muslim sembilan. 4 negara muslim menolak hal tersebut. Saudi Arabia, kemudian Yordan, Uni Emirat Arab dan Mesir menolak tersebut. Maka inilah yang kemudian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Tauban, yang Allah Subhanahu wa taala di situ mencabut ketakutan, mencabut rasa takut yang selama ini diberikan kepada orang-orang kufar terhadap kaum muslimin, itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lihat di sana sebenarnya itu adalah pelanggaran internasional, pelanggaran hukum perang yang disepakati oleh negara-negara di dunia di Jenewa, yaitu membunuh anak-anak, melakukan genosida, karena genosida itu termasuk membunuh anak-anak dan wanita-wanita. Dan kemarin beberapa yang lalu mereka juga menghancurkan, memasuki rumah sakit dan menguasai rumah sakit Syifa di Gaza. Ini adalah sesuatu yang tidak diterima. Bahkan tidak perlu kita menjadi seorang muslim, kita menjadi manusia saja tidak bisa menerima hal tersebut. Sehingga kemudian London kemarin menyaksikan bagaimana demonstrasi besar-besaran di depan gedung parlemen mereka untuk menuntut dihentikannya perang yang berlangsung di Gaza, atau penyerangan Israel terhadap Gaza yang didukung oleh negara-negara besar tersebut, negara-negara G7. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita saksikan pada saat ini dan apa yang kemudian menjadi kenyataan pahit realita umat Islam yang seperti bui, jumlah kita 2,18 miliar. Jumlah orang di Israel itu tidak sampai 10 juta. Kencing saja itu 2,18 miliar, itu akan banjir Israel. Tetapi begitulah kenyataan. Kita tidak akan melihat kebenaran daripada penguasa-penguasa kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat rasa takut daripada hati-hati orang-orang kufar. Wala yanzi'anna Allah al-mahabata min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat rasa takut, rasa segan di hati orang musuh kalian terhadap kalian. Wala yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan kepada kalian dan penguasa-penguasa kalian al-wahn. Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatun, yaitu mencinta dunia, terus memikirkan bagaimana pengembangan dunia, sehingga mereka takut untuk mati, takut untuk kemudian melakukan konfrontasi melawan kejahatan Zionis Israel. Dengan itu juga dia tidak bisa membantu saudaranya yang dibantai. Maka jemaah sekalian insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal jangan membuat kita menjadi pesimis. Hendaknya kita harus optimis senantiasa, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berjanji bahwa di sana senantiasa ada segelintir kaum yang senantiasa menampakkan dirinya. Mereka tidak akan dihilangkan atau tidak bisa dikalahkan oleh
musuhnya. La yazalu ta'ifatun min ummati mausurin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Bahwa akan senantiasa dari sekelompok dari kaumku ini yang mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa dihilangkan atau tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang memusuhinya sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat lain, di beberapa riwayat bahkan disebutkan secara jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan tangannya ke arah Syam, ke Palestina. Dan bahkan di berapa riwayat, walaupun dia diperselisihkan di kalangan ulama, ada yang menghasankan, ada yang mendaifkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi Baitul Maqdis wa atna fiha. Dia berada di Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis. Maka oleh sebab itu, insyaallah perjuangan saudara-saudara kita di sana akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang sudah menjadi ketetapan nubuat. Sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa akan ada perang besar antara kita dengan mereka orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "La taqumus sa'ah hatta tuqatiluna al-yahud." Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian nanti memerangi orang Yahudi. Hatta yaqulu asy-syajaru ya muslim wara'il yahud faqtulhu. Sampai kemudian batu berbicara, "Wahai muslim, ini di belakang saya ada orang Yahudi, bunuhlah ia." Dalam riwayat tambahan riwayat Muslim, illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innaha syajaratul yahud. Karena sesungguhnya dia adalah pohon Yahudi. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang kita harus lakukan sekarang sebagai kaum muslimin? Kita harus kemudian mendidik diri kita dulu. Mendidik kembali kepada agama kita. Kembali kepada ruh yang membuat generasi-generasi terdahulu itu ditakuti dan tidak bisa dikalahkan adalah ruh iman, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum atnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, dallallahu alaikum dhullan la yanzi'u anha hatta tarji'a ila dinikum." Jika kalian telah jual beli dengan riba, kalian disibukkan dalam mengurusi peternakan, disibukkan dalam mengurusi pertanian, maksudnya dalam urusan dunia, sibukkan, dan kalian tidak mau lagi berjihad meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kehinaan, yang kehinaan ini tidak akan pernah bisa terangkat kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Oleh sebab itu, Syam ini adalah barometer kaum muslimin. Dia adalah kedaulatannya, izzahnya kaum muslimin, keagungannya itu berada di Syam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam, fala khaira fikum." Kalau ahlus Syam sudah tidak ada kemuliaannya, sudah mereka dikuasai seperti sekarang ini, maka sudah tidak ada kebaikan buat kalian. Karena disitulah tempat pergulakan akhir zaman, tempat di mana akan berkecamuknya peperangan yang sangat dahsyat. Maka jika kaum muslimin yang menguasainya di sana, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana sebelum-sebelumnya ketika kaum muslimin menguasainya sampai 1917 diambil oleh Inggris, maka kaum muslimin mulia. Kaum muslimin kemudian tidak mudah untuk kemudian ditundukkan. Kalau ditundukkan, dijajah, maka ada yang membantunya dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Sebab kenapa? Sebab apa yang terjadi di sana di Palestina itu bisa terjadi juga buat kita. Kenapa? Pertama, kita adalah negara muslim terbesar di dunia. 87%. 230 juta penduduk Indonesia itu adalah muslim. Yang kedua, kita adalah negara yang paling kaya. Paling banyak kekayaannya. Sumber kekayaan alam terbanyak itu ada di Indonesia. Belum lagi tanah yang subur-subur. Tetapi kemudian dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kemakmuran karena kesalahan daripada orang-orang di kita, kesalahan orang-orang yang mengelolanya, yang tidak mempunyai keimanan, yang tidak amanah, sehingga kita tidak merasakan kemakmuran daripada kekayaan yang berada di kaki kita. Sehingga
pentingnya kita sekarang ini mendidik generasi. Yang kita harus mulai dari kita untuk kembali kepada agama kita, kembali mempelajari agama kita. Karena itulah kemuliaan seorang muslim. Kaum muslimin tidak pernah menang, tidak pernah dia mengalahkan musuhnya karena jumlahnya, karena persenjataan yang lengkap. Kaum muslimin bisa menang menghadapi musuhnya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan tadi dalam hadis, sampai-sampai batu dan pohon bicara mengatakan bahwa wahai muslim, ini di belakang saya adalah orang Yahudi. Maknanya adalah perlunya kita mempersiapkan generasi yang bisa membuat batu dan pohon itu bicara, yaitu keimanan mereka. Seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dari banyak raja-raja sebelumnya, sultan, khalifah sebelumnya, yang mengidam-idamkan untuk menaklukkan Istanbul atau Konstantinopel, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa kalian akan menaklukkan Konstantin, fakhairu amiruhum, fakhairu amiruhum, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, wa khairu junuduhum, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Maka hampir semua khalifah mengidam-idamkan dialah yang menjadi pemimpin dan pasukan daripada penaklukan Konstantin. Tetapi seorang pemimpin, seorang pasukan yang menaklukkan tempat-tempat yang monumental, yang bersejarah seperti itu, tidak bisa terjadi begitu saja. Maka Muhammad Al-Fatih ini sejak usia 13 tahun dia sudah tidak tinggalkan salat malam. Jangankan salat berjamaah, salat malam saja dia sudah tidak tinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemampuan di usia 24 tahun dia sudah menaklukkan Istanbul atau Konstantinopel. Maka kita wajib untuk menyiapkan generasi-generasi seperti ini. Untuk generasi-generasi yang tidak tahu, tidak takut terhadap sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka generasi yang sekarang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan generasi-generasi mereka. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad dari agamanya, siapa yang tidak mau menjalankan kewajiban agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti mereka dengan kaum yang dia cintai. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin. Kemudian mereka itu lemah lembut kepada kaum muslimin, mukminin, orang beriman. Dan izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Wala yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Mau dikatakan apa saja, yang jelas mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah ragu dan takut untuk berada di agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita berikan, tanamkan kepada anak-anak kita. Karena kita tidak tahu ke depannya, jangan sampai giliran kita. Karena dalam hadis disebutkan yushikul umamu antada'a alaikum. Hampir-hampir umat itu, orang-orang kufar, orang-orang non-muslim menyerang kalian seperti kama tada'al ikalatu ila qas'atiha. Seperti mereka makan berebut makanan yang dihidangkan. Begitulah keadaan kita di akhir zaman ini. Oleh sebab itu kita harus bersiap. Kita harus kemudian yang utama adalah iman. Yang utama adalah iman. Yang utama adalah pemahaman mereka terhadap agama. Ada masalah ilmu-ilmu yang lain itu juga bagus, tetapi masalah ini tahu benteng raksasa di Cina yang dibangun ratusan tahun agar orang utara, orang Mongol itu tidak menyerang Cina. Tapi apa yang terjadi? Memang mereka tidak bisa menyerang. Tetapi ketika mereka menyuap penjaga-penjaga benteng itu, maka mereka bisa masuk dengan mudah. Begitu yang terjadi di kita sekarang. Begitu murahnya kekayaan alam kita dibayar oleh orang-orang luar. Sehingga kemudian kekayaan yang ada di kaki kita itu yang seharusnya buat kita diambil oleh musuh-musuh kita, diambil orang-orang yang bukan dari negeri kita. Sehingga siapa ini mantan KPK, ketua KPK Pak Abraham Samad mengatakan seandainya pajak tambang itu diambil semuanya, tidak ada yang bocor,
maka satu orang penduduk Indonesia mendapatkan 20 juta dari hasil pajaknya saja, bayangkan. Tetapi begitulah, karena kita mendidik orang yang pintar, maka kita dibodoh-bodohi orang-orang pintar ini. Dia pintar tapi dia licik, dia memperkaya dirinya sendiri, sehingga apa yang kita rasakan sekarang ini adalah buah dari kesalahan daripada pendidikan kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kembali kepada agama kita. Ajarkan kepada agama anak-anak kita ini agamanya, sehingga dia menjadi pembela agama dan bangsanya di masa depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukru lahu syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, negeri kita dan kaum muslimin dari makar-makar dan tipu daya orang-orang kufar yang selalu menginginkan kepada kita kemudaratan, menginginkan kepada kita sesuatu yang tidak baik, memberikan kepada kita musibah dan lain-lain sebagainya. Dan itulah yang mereka inginkan, sampai kemudian kita tidak masuk kepada agamanya atau kita mengikutinya. Wala tarda yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tidak pernah akan ridha kepada kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka atau mengikuti cara mereka. Walaupun Islam, tetapi mengikuti cara dan kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita bisa melewati ujian-ujian dunia, fitnah-fitnah dunia, dengan senantiasa berpegang teguh kepada agama kita. Marilah kita banyak-banyak berselawat pada hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dari setiap satu salawat, membalas kita dengan 10 salawat. Man sallallahu salatan sallallahu alaihi biha asyara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepada satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومالئا وكالئا ومعينا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم تقبل موتاهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم أرنا من عجائب قدرتك على اليهود الغاصبين ومن عاونهم ومن شايعهم من أمريكا وبلدان أوروبا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.